Halo semuanya, perkenalkan, saya Ibu Dedi Wirastika, NIM 17055411016, mahasiswa Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Komputasi Cerdas Sistem Tenaga Listrik dengan dosen pengampu Insinyur Made Mataram, MRG, MT. Isi dari video simulasi ini yaitu berisikan simulasi implementation of backpropagation artificial neural network as forecasting system of power transformer peak load at Bumiayu substation, di mana ada autornya yaitu Febrian Dimas Syafitra, Ramadhani Syaputra, Karisma Trinanda Putra. Oke, lanjut. Perusahaan listrik nasional atau yang kita kenal dengan PLN harus memiliki perkiraan beban puncak transformator gardu induk di masa depan. Ini berguna untuk dapat mencapai kemampuan transformator dan dapat digunakan sebagai langkah pertama untuk mengantisipasi kemungkinan penggantian transformator baru. Penelitian ini menyajikan transformator sistem peramalan menggunakan jaringan Sharp Tier-1 Propagation JST. Studi ini mencakup prosedur untuk membangun model jaringan dan pembuatan sistem peramalan berbasis GUI, yaitu Graphic User Interface, menggunakan MATLAB. Pembentukan model jaringan mengacu pada variabel input yang terdiri dari data PDRB, data populasi, dan data historis beban puncak transformator. Dalam penelitian ini, model jaringan multilayer yang terdiri dari satu lapisan input, dua lapisan tersembunyi, dan satu lapisan output yang digunakan. Lanjut, untuk salah satu metode peramalan adalah yaitu JST, jaringan saraf tiruan. JST adalah sistem yang didasarkan pada cara kerja jaringan saraf manusia. Salah satu jenis JST adalah backpropagation. Jenis ini dipilih karena ketika output tidak sama dengan target yang diharapkan, maka output akan mundur pada lapisan tersembunyi untuk diteruskan ke lapisan input. Jadi akan ada umpan balik untuk memvalidasikan output JST tersebut. Berikut data pada jaringan transformator 1 dan data pada jaringan di transformator kedua. Oke, lanjut saja. Saya next ke bagian simulasi di MATLAB. MATLAB ini saya menggunakan MATLAB 2017. Sebelum itu kita masukkan variabelnya terlebih dahulu, di mana ada data 1, data 2, target 1, target 2. Nah, untuk target 1 itu menggunakan data dari data 1, target 2 dari data kedua. Di sini sudah saya masukkan data-datanya terlebih dahulu. Nah, lanjut saja, nanti kita ke command window. Nah, di command window kita klik end tool, enter, lalu klik import data, lalu klik data 1 ke input data. Untuk target 1, bagian target data di import, lalu klik. Nah, setelah itu kita klik new, sesuaikan input data 1, target data target 1, lalu klik create, lalu OK. Setelah itu ada muncul network 1, itu diklik. Nah, muncul input, hidden layer, output, lalu kita train, disesuaikan lagi input untuk input data 1, target untuk target 1 di train network. Nah, berikut hasilnya, lalu kita bisa cek di regression. Kita tunggu. Nah, muncul data seperti ini, dimana trainingnya dapat R sama dengan 0,9, validasinya R-nya 1, untuk bagian tes R-nya 0, untuk bagian semua AL-nya itu R sama dengan 0,8, yaitu hampir mendekati 1. Ini adalah tampilan grafiknya. Setelah itu kita cari, kita mendapatkan data 1, kita lanjut untuk mencari data kedua. Nah, kita lihat lagi datanya, data kedua. Lalu kita masuk ke command window lagi, klik end tool, enter, lalu import data lagi. Untuk data 2 kita input data, import, lalu OK. Target kedua
ke target data, diimport, lalu kita klik OK, lalu close. Setelah itu kita klik new, cari input data, masukkan data 2, target data di target 2, lalu create dan OK. Nah, muncul tampilan network 2, lalu kita klik, tampilannya sama, lalu kita bisa train, disesuaikan input ke data ke data 2, lalu target ke target 2. Setelah itu kita train network, muncul data tampilan seperti ini, lalu kita regression, kita tunggu hasilnya akan keluar. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini, yaitu trainingnya R-nya 0,6, validasinya R-nya 1, tesnya R-nya 1, dan AL-nya 0,8. Jadi hasilnya hampir mendekati 1 juga. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke presentasi. Kembali ke presentasi, lalu di bagian kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini, penelitian ini mempresentasikan peramalan beban puncak di mana pada transformator 1 dengan beban puncak 1 dan transformator 2 pada beban puncak 2. Hasil ini menunjukkan bahwa model jaringan yang dibangun cukup baik dan untuk diterapkan pada peramalan beban puncak transformator 1 dan transformator 2 dengan penggunaan ANN. Sekian dari saya dan terima kasih banyak atas perhatiannya.